Pentingnya pelestarian makhluk hidup. Hewan-hewan dan tumbuhan apa saja yang sudah mulai sulit ditemukan di Indonesia atau sudah mulai punah? Padahal sesungguhnya kehadiran hewan dan tumbuhan itu bisa menjaga keseimbangan alam. Karena makhluk hidup yang satu itu akan membutuhkan makhluk hidup yang lainnya, apalagi manusia. Manusia itu sangat membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, sumber obat-obatan. Kalau misalkan bahan dari pembuat makanan dan obat-obatan tersebut sudah punah, kita tidak bisa lagi memperoleh makanan. Karena tumbuhan, obat dan makanan tersebut sudah tidak ada. Kita harus mencari cara agar tumbuh-tumbuhan dan hewan bisa tetap ada dan kita lestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang pertama adalah melindungi tempat hidupnya. Pemerintah di beberapa negara itu membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Bentuk perlindungannya itu adalah menjaga agar hewan dapat hidup bebas di tempat asalnya. Contohnya adalah karena orang hutan dan harimau itu berasal dari hutan, maka hewan-hewan tersebut harus hidup di hutan dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah melindungi hewan dari pemburuan liar. Cara melindungi adalah dengan membuat peraturan dan juga kalau di Indonesia itu menetapkan suatu daerah menjadi suatu kawasan yang dilindungi. Kawasan yang dilindungi di Indonesia adalah cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Wisata Laut. Perbedaan dari masing-masing kawasan perlindungan ini itu akan kita bahas nanti. Contoh melestarikan hewan dan tumbuhan lainnya adalah mengembangbiakan hewan atau tumbuhan yang sudah punah. Karena biasanya hewan dan tumbuhan yang sudah mulai punah ini itu disebabkan oleh manusia juga. Jadi manusia memburu hewan atau tumbuhan untuk tujuan tertentu, yaitu adalah ada yang untuk hiasan, ada yang untuk dijual, tetapi manusia bisa menyelamatkan kelestarian hewan dan tumbuhan dengan cara melakukan pengembangbiakan secara buatan. Untuk hewan biasanya dibuat penangkaran, tempat khusus untuk mengembangbiakan hewan. Contohnya adalah penangkaran buaya. Jadi masih ada beberapa orang yang membuat barang-barang dari kulit buaya. Kalau misalkan terus-terusan diambil dan dijadikan barang produksi, maka buaya tersebut akan punah. Jadi dengan membuat penangkaran buaya, manusia tetap bisa mengambil keuntungan buaya tersebut tanpa mengurangi jumlah buaya itu. Lalu jika dengan tumbuhan, contohnya adalah dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang mulai langka. Yang ketiga, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Jadi ini, kita tidak bisa sembarangan memelihara satwa atau hewan di rumah. Contohnya, kita tidak bisa memelihara orang hutan atau harimau di rumah. Karena jika kita ambil orang hutan atau harimau dari tempat asalnya untuk dipelihara di rumah, maka akan mengurangi jumlah hewan tersebut di habitat aslinya. Biasanya pemerintah sudah menetapkan peraturan yang melarang kepemilikan hewan yang dilindungi. Dan orang yang melanggar ini bisa dikenakan hukuman. Perbedaan antara cagar alam, suaka marga satwa, dan lainnya itu
kita akan bahas yang pertama adalah cagar alam adalah daerah yang melindungi hewan dan tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Pada cagar alam ini tidak bisa sembarangan orang masuk, jadi harus mempunyai izin dari pemerintah baru bisa masuk. Ini adalah contoh beberapa cagar alam yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah nama cagar alamnya, dan ini adalah tempat di mana cagar alam itu berada. Kemudian Suaka Marga Satwa adalah daerah yang melindungi hewan liar yang ada di dalamnya. Jadi bedanya dengan cagar alam, jika cagar alam melindungi hewan dan tumbuhan dan semua makhluk hidup lainnya. Ini adalah contoh-contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia. Ini adalah nama-namanya, dan ini adalah tempatnya. Kalau Taman Nasional, itu adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan, rekreasi, dan pariwisata. Contoh Taman Nasional bisa dilihat di sini. Misalkan Taman Nasional Waikabas, Kambas. Taman ini adalah tempat latihan gajah, maka dari itu Taman Nasional ini dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah Taman Hutan Raya, adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa, untuk tujuan ilmu pengetahuan, budaya, pariwisata. Jadi kalau Taman Nasional adalah untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, jika Taman Hutan Raya adalah untuk koleksi tumbuhan dan satwa. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor, lalu ada Taman Nasional Bunaken di Sulawesi. Taman Nasional ini adalah melindungi ekosistem di laut. Kemudian Taman Wisata Alam merupakan hutan wisata yang memiliki keindahan alam, hewan atau tumbuhan yang mempunyai corak khusus untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Contoh di sini adalah Taman Wisata Alam Pangandaran di Jawa Barat, Taman Wisata Alam Pulawe. Biasanya masyarakat bisa melakukan kegiatan lintas alam, contoh misalkan sepeda, berenang, atau menyelam, atau bahkan melihatkan keindahan alam.